Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Batur Channel. Ya, di video kali ini saya akan buat video tentang servis ya, servis ringan atau servis yang bisa dilakukan di rumah ya, servis sendiri. Nah, ini saya ada motor Vario, ya, Vario dengan cc 150. Nah, di sini untuk cara servisnya, yang pertama yang wajib kita perhatikan terlebih dahulu seperti motor lainnya itu adalah oli ya, kita cek olinya atau apakah masih atau enggak ya, kita ngeceknya itu pakai tutupnya ini dibersihkan, nanti ditutup itu tinggal seberapa. Nah, kayak gitu. Kalau masih nyentuh kayak segini ya masih bisa lah, cuman kan juga tergantung penggunaannya. Biasanya orang pakai hitungannya bulan kalau nggak kilometer, biar nggak sampai kehabisan. Kalau isinya di sini 0,8 liter isi dari kapasitas mesin ini. Selain oli mesin juga harus perhatikan oli gardan. Nah, oli gardan bertempat di roda belakang. Ya, ini teman-teman untuk tempat oli gardannya. Nah, ini. Mohon maaf tadi videonya terjeda karena memori penuh. Maaf, HP kentang ya. Wajar. Nah, jadi di sini itu untuk ngetap olinya. Sebenarnya ini jadi satu sama baut gardan yang menghubungkan gardan sini sama bak CVT sini. Nah, kami juga bisa buat ngetap nih. Nah, terus yang ini itu buat ngisi oli gardannya. Nah, selain itu kita harus memperhatikan juga itu namanya air radiator. Nah, di sini ya harus sering-sering dicek biar gak kebiasaan air radiator, bisa dicopot. Nah, ini kan full ya, full. Nah, full. Kalau udah lower ini bisa ditambahi atau sekalian ditap semua, diganti ngetapnya lewat sini. Ini dicopot dulu tapi jangan dibuka ketika mesin masih panas ya, jangan dibuka. Kok lek jeblus kena tangannya. Oke, saya perhatikan air radiator, oli gardan, oli mesin. Nah, dan terus filter ini bisa kalian bersihkan tiap bulan juga nggak apa-apa. Kalian sikat-sikat pakai sikat gigi gini, copot. Nah, kalian keringkan. Nah, atau enggak tiap setengah tahun atau 1 tahun bisa diganti juga nggak apa-apa, malah bagus, rutin. Tapi kan menghabiskan biaya ya. Tapi kalau menurut saya bersihkan itu udah cukup, asal asal rutin. Apa ya bahasa kene angger sering kok campur bahasa Indonesia gitu. Angger gelek diresiki yo insyaallah resik. Nah, ngono. Pokoknya kalau sering dibersihkan ya insyaallah awet lah, nggak terlalu banyak di sini kotor-kotorannya. Nah, dan setelah itu seperti motor-motor injeksi lainnya, cara membuat tarikan lebih enteng atau membersihkan throttle body, kita nggak perlu copot sananya, tapi dicopot juga malah bagus ya. Tapi kalau udah lama itu, kalau udah parah, kita bersihkan langsung ke throttle body. Tapi kalau kita servis ringan itu perlu semprot aja. Ini saya pakai carbo cleaner yang merek ini bukan endorse saya, ini karena stok di bengkel ada ini ya, saya pakai ini. Sebenarnya masih banyak merek. Nah, dan terus ini caranya penggunaan ini itu di mesin dinyalakan biar agak hangat atau panas 2 menit sampai 3 menit. Nah, terus ini disemprotkan. Nah, ada video saya sebelumnya, video servis matic injeksi. Karena ini saya ngerekam pakai tangan sendiri, jadi enggak saya contohkan gitu. Nah, jadi saya hanya mengingatkan yang perlu diperhatikan untuk pengguna Vario 150. Karena untuk motor cc tinggi juga mesin cepat panas, makanya ada bantuan pendingin radiator. Dianggap ya radiator. Nah, efek kalau banyu radiator habis itu bisa menyebabkan oli juga habis. Ketika banyu radiator habis, mesin juga cepat panas. Nah, maka suhu pada mesin itu naik, maka oli akan menguap dan cepat habis. Makanya sering kehabisan oli itu kadang nggak ngecek air radiator, jadi harus saling ngecek motor radiator gitu, kayak gitu.
Dan terus setelah servis kita juga perlu reset. Nah, reset manual seperti yang kemarin. Untuk jumpernya itu pakai yang merah sama hijau. Untuk cara resetnya udah ada video saya sebelumnya di video di video itu loh yang servis matic injeksi. Nah, itu. Nah, jangan lupa setelah diganti oli kita juga perlu reset. Kita perlu reset yang ini oli cang. Nah, ini kita reset. Ini belum saya reset karena saya ini enggak ada yang rekam ya. Ini saya pakai tangan satu, ini nanti kesusahan gimana, karena untuk ngereset harus pakai tangan dua. Bentar saya reset dulu ya, saya taruh bawah sini dulu bentar. Nah, ini udah saya reset, udah hilang. Udah hilang ya. Untuk cara resetnya itu kita ketika kontak off kita pencet ini terus dinyalakan. Nah, nanti ngereset sendiri. Caranya kayak gitu. Makanya butuh tangan dua, yang satu mencet, yang satu kontak. Nah, jadi kayak gitu caranya. Nah, sekarang habis ini kita semprot. Oke, menurut saya cukup ya untuk videonya. Nah, caranya jadi kayak gitu untuk servis di rumah sendiri. Yang penting kita punya alatnya seperti tang, kunci plus, dan kunci shock 12 buat tap oli, itu udah cukup. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam otomotif.